Dan karena itu memang kalau kita melihat selama masa reformasi paling tidak kalau kita melihat, ini kan tidak pernah Kemlu ini dipimpin oleh orang non Kemlu kecuali di eranya Gus Dur yaitu Pak Alwi Shihab dan sekarang, ya, iya kan? Ya. Nah, karena era ini era yang masih relatif stabil, iya kan? Sehingga rata-rata pembicaraan melalui forum-forum multilateral. Sekarang menurut saya kita sedang menghadapi satu proses pembentukan aliansi-aliansi baru yang tidak permanen. Tetapi bergerak secara sangat dinamis karena semuanya berpikir bagaimana mengelola proses transisi global ini. Saya kira itulah sebabnya mengapa Indonesia bergabung dengan BRICS. Iya kan? Apakah BRICS akan menjadi alternatif dalam tatanan global? Tidak ada yang juga tahu. Tetapi dia menjadi salah satu instrumen dalam dalam proses transisi global ini. Sekarang misalnya dalam portofolio saya di Timur Tengah, di OKI, dalam perang Iran ini kan ada negara Teluk dengan ada Iran. Ya. Iya kan? Kan ini masalah. Di BRICS itu ada Iran dan juga ada Emirat. Kan ini juga masalah. Iya kan? Jadi instrumen multilateral ini juga secara pelan-pelan ada tetapi efektivitasnya yang tidak terlalu bagus. Dan karena itu dalam konteks inilah memang kita berijtihad untuk menemukan satu jalan diplomasi baru. Dalam situasi ini saya kira apa yang dipikirkan oleh Presiden yang pertama adalah strong presence, kehadiran yang kuat. Dan itu harus Presiden langsung, tidak didelegasikan kepada Menteri. Itu memang harus high Menteri. profile. Itu artinya kehadiran yang kuat. Jadi pidato Presiden di PBB itu sangat kuat dan kehadiran di BOP sebagai bagian dari manuver geopolitik menurut saya itu efektif untuk paling tidak, kalau enggak Anda sekarang masih menyaksikan genosida kan. Walaupun ini nanti tidak berjalan misalnya atau katakanlah mengalami disrupsi di tengah jalan atau distraksi di tengah jalan, tapi paling tidak satu masalah selesai. Dan sekarang persoalannya adalah tidak ada satu instrumen yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan semua masalah sekaligus. Karena itu juga ada sisi retailnya. Jadi dia high profile di satu sisi, tapi retail di sisi yang lain. Iya kan? Ya. Kan itu masalahnya kan? Nah, jadi kalau Anda melihat kenapa banyak kunjungan ya karena ada sisi retailnya dari sisi itu. Dan kenapa ada pengulangan-pengulangan? Kan sebenarnya kalau kita melihat, yang paling banyak dikunjungi oleh Presiden dalam periode ini pada dasarnya kan Eropa sama Timur Tengah. Itu kan? Dalam 1 tahun pertama beliau berkunjung ke Timur Tengah beberapa kali menemui orang yang sama. Karena memang persoalannya sangat dinamis dan orang membutuhkan perbincangan yang high profile seperti itu untuk mengetahui karena jalur lain itu kan masalah trust untuk membangun trust itu kan.